Kode Cyrus Margono gabung skuad FIFA Matchday. Gerak cepat Indra Syafri menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024. Publik Malaysia berharap dilatih Sintayong. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri dibebani target berat membawa skuadnya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebab Timnas Indonesia U23 belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia. Berdasarkan hasil drawing, skuad Garuda Muda tergabung dalam Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Grup K terbilang spesial. Pasalnya, kontestan di grup tersebut paling sedikit dari 10 grup lainnya dengan hanya 3 tim saja. Sementara grup A hingga J diisi oleh 4 tim. Hal tersebut membuka peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan melenggang mudah ke babak selanjutnya. Usai melihat drawing, pelatih Garuda Muda Indra Syafri mengaku segera mencari tahu kekuatan lawan di grup K kualifikasi Piala Asia U23. Ex-pelatih Bali United itu menegaskan akan mengajak para asisten pelatihnya untuk berdiskusi memetakan kemampuan lawan. Diketahui Indra Syafri sendiri saat ini berada di Arab Saudi. Dia tengah memenuhi nazar umrohnya usai membawa Timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023. Indra Syafri juga mengaku langsung memanjatkan doa agar mampu membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Grup K merupakan satu-satunya grup yang berisi 3 tim pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal tersebut lantaran hanya ada 43 dari 47 negara peserta AFC yang mendaftar babak kualifikasi. Dari total 43 peserta kualifikasi, ada 16 tim yang lolos ke putaran final. Qatar sudah mengamankan tiket ke Piala Asia U23 2024 karena statusnya sebagai tuan rumah. Artinya hanya ada 15 tiket yang direbutkan oleh para peserta. Sebanyak 11 juara grup kualifikasi otomatis lolos. Lalu 4 runner-up terbaik juga mendapatkan jatah 1 tempat di putaran final. Karena di grup Indonesia hanya ada 3 tim, maka hasil melawan tim berperingkat keempat di grup lainnya tidak akan digunakan untuk memperebutkan 4 posisi runner-up terbaik. Laga Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday turut mengundang atensi FIFA. Melalui akun Instagram resminya, FIFA membuat head-to-head pemain jelang laga tersebut. Terlihat Mark Klok disandingkan dengan Enzo Fernandez hingga Nadeo Argawinata yang dibandingkan dengan Emiliano Martinez. Sontak unggahan tersebut mengundang banyak respon dari netizen tanah air. Banyak yang beranggapan bahwa laga tersebut serasa Timnas Indonesia ikut Piala Dunia. Di lain sisi, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri berterima kasih kepada Argentina yang ingin hadir demi membangun sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mewanti-wanti agar supporter Timnas Indonesia bisa tertib saat pertandingan melawan Argentina. Jangan sampai tindakan supporter Timnas Indonesia itu membuat Argentina batal datang ke tanah air. Erick Thohir mengaku sudah berusaha keras untuk mendatangkan juara Piala Dunia 2022 itu ke Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu memastikan bahwa PSSI sudah mulai mempersiapkan pola keamanan untuk Argentina. Ini dilakukan agar Lionel Messi dan kawan-kawan bisa tetap aman ketika di Indonesia. Erick Thohir berharap para supporter jangan membuat kecewa PSSI dan memastikan pertandingan bisa berjalan tertib. Klub asal Belanda FC Utrecht mengkonfirmasi pemain keturunan baru Ivar Jenner dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2023. Hal tersebut diungkapkan melalui unggahan Twitter resmi klub. FC Utrecht turut mengapresiasi kepada pemain mudanya itu yang mendapatkan panggilan perdana ke skuad asuhan Sintayong. Diketahui Ivar Jenner merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang tengah membela klub kasta kedua Liga Belanda FC Utrecht U21. Pemain berusia 19 tahun itu cukup sering tampil bersama klubnya musim ini. Ivar Jenner berposisi asli sebagai gelandang. Sang pemain muda akan bersaing dengan Mark Klok, Marcelino Ferdinand, dan beberapa pemain lain untuk memperebutkan posisi di lini tengah. Pemain keturunan Cyrus Margono menjadi nama baru yang berpotensi gabung skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Hal tersebut diperkuat oleh pertemuan asisten Sintayong, Jong Jin Kim, dengan Hamdan Hamedan dan Cyrus Margono melalui unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Sebagai informasi, Cyrus Margono memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.
Menurut pernyataan Hamdan Hamidan sebelumnya, kiper tim raksasa Yunani Panathinaikos tersebut bukan termasuk pemain naturalisasi karena dia sudah memegang kewarganegaraan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir percaya diri Timnas Indonesia U23 bakal mengukir prestasi lolos untuk kali pertama ke putaran final Piala Asia U23 2024. Bertindak sebagai tuan rumah dalam pandangan Erick Thohir, potensi Indonesia untuk mencetak sejarah sangat terbuka. Ini tidak terlepas dari pencapaian punggawa Garuda Muda di SEA Games 2023 yang kembali meraih medali emas setelah 32 tahun puasa gelar. Di lain sisi, agar asa lolos ke putaran final tercapai, ex-presiden Inter Milan itu berharap dukungan dari supporter. Kehadiran supporter diyakini akan menambah motivasi bertanding Rizky Ridho dan kawan-kawan. Publik Malaysia tampak pesimistis usai mengetahui hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal itu diketahui lewat kolom komentar unggahan Instagram resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Banyak warganet Malaysia yang ragu lantaran Harimau Malaya harus berhadapan dengan raksasa ASEAN yakni Thailand. Kedua, mereka juga meragukan kualitas pelatih Malaysia U23 saat ini, Ella Govan Ella Farasan. Bahkan berharap Timnas Malaysia bisa ditangani oleh pelatih Timnas Indonesia saat ini, yakni Sintayong. Diketahui Malaysia sebelumnya juga satu grup dengan Thailand di SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola. Sayangnya mereka tidak bisa berbicara banyak karena tersingkir prematur di fase grup. Pertandingan uji coba Timnas Indonesia kontra Argentina diharapkan menjadi pintu pembuka olahraga sepak bola menorehkan prestasi internasional. Ketua Komite Olahraga Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktahari, menyebutkan kedatangan Argentina sebagai momentum. Dia berharap jangan sampai kehadiran Lionel Messi dan kawan-kawan hanya menjadi sarana euforia belaka. Menpora Dito Aritejo juga menilai pertandingan uji coba Indonesia kontra Argentina akan berdampak positif. Tidak hanya positif untuk para atlet, tetapi juga positif untuk Indonesia di pelantikan sepak bola internasional. Bek anyar Persib Bandung, Edo Febriansyah, menegaskan akan mencuri ilmu saat Timnas Indonesia berseteru dengan Argentina dalam agenda FIFA Matchday yang juga akan digelar pada tanggal 19 Juni 2023. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu pun meyakini momentum ini juga akan dimanfaatkan oleh punggawa Timnas Indonesia lainnya. Bahkan akan menunjukkan permainan terbaiknya. Edo Febriansyah merupakan satu dari 4 pemain Persib yang terpanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. 3 pemain lainnya adalah Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Keempatnya diharuskan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 5 Juni 2023 untuk menjalani training center sebagai persiapan untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Pelatih Bali United Stefano Teko mengkonfirmasi akan ada 2 pemain asing yang akan diperkenalkan oleh Bali United akhir bulan ini. Dari pengakuan Teko pada Kamis usai sesi latihan, 2 pemain asing tersebut berposisi sebagai pemain belakang. Jika merujuk dari pernyataan Teko, maka hampir pasti bek Timnas Thailand keturunan Swedia yakni Elias Dolah akan menjadi rekrutan anyar Serdadu Tridatu untuk mengisi kuota pemain asing Asia Tenggara. Dolah sudah membocorkan kedatangannya ke Bali United. Melalui akun Instagram pribadinya, dia sudah mengikuti penjaga gawang M. Rido, sang pelatih Teko, akun resmi Liga 1, gelandang bertahan Barwanauri, dan akun resmi Bali United. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.